Selamat siang, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Herliani Ratu Esther. Saya Ahmad Dio Pramudia. Saya Triana Sinta Maria. Di sini kami akan mempresentasikan dan membahas tentang memotivasi dan memimpin karyawan. Motivasi di lingkungan kerja. Adapun pengertian motivasi menurut para ahli, pengertian motivasi kerja menurut para ahli yang dapat kita ketahui adalah sebagai berikut. Yang pertama, UNO 2012, motivasi kerja adalah kekuatan dalam diri orang yang akan memengaruhi arah, intensitas, dan ketekunan perilaku seseorang untuk melakukan pekerjaannya. Yang kedua, Wibowo 2014, motivasi kerja adalah proses psikologis yang membangkitkan, mengarahkan, dan tekun dalam melakukan tindakan yang diarahkan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, itu Miftahun dan Sugianto 2010, motivasi kerja adalah suatu usaha yang dapat menimbulkan, mengarahkan, dan memelihara perilaku yang sesuai dengan lingkungan kerjanya. Yang keempat, itu Robbins dan Judge 2013, motivasi kerja adalah kesediaan untuk mengeluarkan upaya ke arah tujuan-tujuan dalam suatu organisasi. Hal ini tentu dikondisikan oleh kemampuan upaya tersebut untuk memenuhi suatu kebutuhan individu. Yang kelima yaitu Pinder 2013, motivasi kerja adalah kekuatan baik yang berasal dari dalam diri maupun dari luar diri seseorang yang mendorongnya untuk memulai berperilaku kerja sesuai dengan arah, intensitas, dan dalam jangka waktu tertentu. Motivasi kerja adalah suatu dorongan secara psikologis kepada seseorang yang menentukan arah dan perilaku dalam organisasi dan tingkat usaha, serta gigih dalam menghadapi suatu masalah. Motivasi kerja adalah pendorong dalam diri seseorang untuk berperilaku dan bekerja dengan giat, sesuai dengan tugas dan kewajiban yang telah diberikan kepadanya. Motivasi adalah suatu pendorong yang dapat membuat seseorang karyawan perusahaan atau anggota organisasi rela dan mau untuk mengeluarkan seluruh kemampuannya, baik berupa keahlian atau keterampilan, tenaga, dan waktunya untuk melakukan berbagai kegiatan yang merupakan tanggung jawabnya dan melaksanakan kewajibannya. Untuk tercapainya semua tujuan perusahaan atau organisasi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Unsur-unsur motivasi kerja menurut Sagir dalam Siswanto Sastra Hadiwirjo 2023 yaitu kinerja, penghargaan, tantangan, tanggung jawab, pengembangan, ketertiban, dan kesempatan. Nah, adapun faktor-faktor yang mengaruhi motivasi kerja antara lain pencapaian dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan berdasarkan pada tujuan dan sasarannya, penghargaan terhadap pencapaian tugas dan sasaran, sifat dan ruang lingkup pekerjaan, adanya peningkatan tanggung jawab, supervisi, hubungan antar perseorangan, kondisi kerja, gaji, status, dan keamanan kerja. Indikator motivasi kerja. Berikut ini indikator motivasi kerja yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan secara langsung. Antara lain, 1. Daya pendorong. Daya pendorong adalah naluri untuk menggerakkan seseorang agar mampu berperilaku secara tepat dalam mencapai tujuan. Cara untuk digunakan oleh setiap individu pun pasti berbeda-beda, sesuai dengan latar belakang kebudayaan dan kebiasaan. 2. Kemauan. Kemauan adalah dorongan untuk melakukan sesuatu karena pengaruh dari luar, seperti orang lain atau lingkungan. Kemauan ini merupakan bentuk reaksi akibat adanya tawaran dari pihak lain. 3. Kerelaan. Kerelaan adalah sebuah bentuk persetujuan atas permintaan dari orang lain. Kebiasaan ini sering terjadi di dalam perusahaan ketika terdapat karyawan yang ingin membantu temannya bekerja. 4. Membentuk keahlian. Membentuk keahlian menjadi suatu bentuk proses dari pembentukan. 5. Membentuk keterampilan. Membentuk keterampilan adalah kemampuan seseorang dalam melakukan berbagai pola tingkah laku yang kompleks. 6. Tanggung jawab. Tanggung jawab adalah akibat lebih lanjut dari pelaksanaan kewajiban yang diemban oleh setiap karyawan. 7. Kewajiban. Kewajiban adalah suatu hal yang wajib dilaksanakan oleh setiap karyawan. 8. Tujuan. Tujuan menjadi tahap akhir yang ingin dicapai oleh perusahaan agar dapat memberikan hasil yang terbaik.
Rancangan kerja untuk motivasi. Seseorang manajer harus mampu mengetahui aspek-aspek dari suatu pekerjaan yang dapat memberikan motivasi dan ia mampu mengetahui bagaimana cara mengganti kerugian atas pekerjaan yang diberikan secara rutin dan hanya memberikan sedikit kepuasan kerja dari seorang karyawan. Maka dengan adanya rancangan pekerjaan merupakan strategi yang tepat untuk meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja. Meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja. Pada umumnya terdapat 4 unsur utama yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah uang, keamanan kerja, jadwal kerja, dan keterlibatan di tempat kerja. Cara meningkatkan motivasi kerja bagi karyawan ada beberapa, yaitu yang pertama, lingkungan kerja aman dan nyaman. Yang kedua, memberikan pelatihan untuk pengembangan diri. Yang ketiga, mengadakan outing. Yang keempat, memberikan upah sesuai beban kerja. Yang kelima, memberikan jenjang karir yang jelas. Yang keenam, memberikan apresiasi. Yang ketujuh, berikan perhatian pada karyawan. Contoh motivasi kerja saat interview kerja. Yang pertama adalah jawaban yang realistis, yang dimana saat interview haruslah jujur dan tidak berorientasi pada uang. Yang kedua, jawaban optimis. Selain percaya diri dan jujur, kita harus memberikan jawaban motivasi kerja yang optimis. Yang ketiga, mengaitkan dengan pengalaman. Keempat, menjawab dengan relevan. Menjawab pertanyaan rekruter dengan jawaban yang relevan akan menunjukkan bahwa kita adalah karyawan yang bisa diandalkan. Strategi meningkatkan kepuasan dan semangat kerja. Bekerja bukan hanya semata-mata mencari keuntungan, tetapi bekerjalah agar dapat bermanfaat bagi orang lain. Dan bekerjalah lebih keras dibanding orang lain karena usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan motivasi kerja. 1. Fokus pada budaya kerja. 2. Membangun kepercayaan. 3. Meningkatkan employee relationship. 4. Fokus employee engagement. 5. Memberikan peluang perkembangan karir. 6. Menghargai kinerja karyawan. 7. Memiliki job security. 8. Tunjangan dan fasilitas. Gaya manajerial dan kepemimpinan. Pengertian gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah norma perilaku yang digunakan seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain. Menurut Toha 2017 halaman 49. Sementara itu menurut Rifai 2014 halaman 42, gaya kepemimpinan adalah beberapa ciri yang ditunjukkan pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya agar tujuan organisasi tercapai. Yang selanjutnya yaitu menurut Purwanto 2020 halaman 24 menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan pada dasarnya suatu cara bagaimana seseorang memimpin, mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan mengendalikan bawahannya dengan cara tertentu sehingga bawahannya mampu menyelesaikan tugas secara efektif dan efisien. Lebih lanjut, Purwanto 2020 halaman 24 menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan pada dasarnya suatu cara bagaimana seorang pemimpin mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan mengendalikan bawahannya dengan cara tertentu sehingga bawahannya mampu menyelesaikan tugas secara efektif dan efisien. Jenis-jenis gaya kepemimpinan ada 11, yaitu yang pertama gaya kepemimpinan autokratik, yang kedua gaya kepemimpinan paternalistik, yang ketiga gaya kepemimpinan karismatik, yang keempat gaya kepemimpinan laissez-faire delegatif, yang kelima gaya kepemimpinan demokrasi, yang keenam gaya kepemimpinan birokrasi, yang ketujuh gaya kepemimpinan partisipatif, yang kedelapan gaya kepemimpinan transaksional, yang ke-9 gaya kepemimpinan transformasional, yang ke-10 gaya kepemimpinan melayani atau satvan, yang ke-11 gaya kepemimpinan situasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan. Yang pertama ada hubungan pemimpin dan bawahan, leader member relationship, yaitu kadar hubungan antara pemimpin dengan bawahan merupakan tingkat jauh mana kelompok tersebut memberikan dukungan pemimpinan.
Yang kedua, ada struktur tugas dalam arti sampai sejauh mana tugas-tugas yang harus dilaksanakan itu terstruktur atau tidak dari apakah disertai oleh prosedur yang tegas dan jelas atau tidak. Yang ketiga, ada posisi kewenangan seorang dalam arti tingkat dari pengaruh seorang pemimpin pada faktor-faktor wewenang seperti dalam pengangkatan dan pemberhentian karyawan. Sementara itu, menurut Sigian 2016 halaman 40 sampai 41, beberapa faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan adalah sebagai berikut. 1. Budaya organisasi. Fungsi penting dari budaya organisasi untuk membantu dalam memahami lingkungan dan cara agar dapat menanggapinya. 2. Faktor gaya kepengikutan. Teori LMX, Leader Member Action, menjelaskan bahwa proses-proses mempengaruhi seorang manajer dan bawahan memiliki kecenderungan perilaku yang negatif ataupun positif. 3. Keterampilan kepemimpinan. Kepemimpinan yang efektif sangat dipengaruhi gaya kepemimpinan, dan gaya kepemimpinan itu sendiri dipengaruhi oleh keterampilan kepemimpinan seorang pemimpin sendiri. Indikator gaya kepemimpinan. 1. Sifat dalam hal ini, sifat seorang pemimpin sangat berpengaruh dalam menentukan keberhasilannya menjadi seorang pemimpin dan kemampuan yang dimiliki oleh pemimpin tersebut. 2. Kebiasaan. Dalam hal ini, kebiasaan memiliki pengaruh sebagai penentu perilaku seorang yang akan menggambarkan segala tindakan yang akan dilakukan oleh pemimpin. 3. Kepribadian. Dalam hal ini, kepribadian seorang pemimpin menentukan keberhasilannya dari sifat-sifat khas yang dimilikinya. 4. Temperamen. Dalam hal ini, temperamen adalah cara khas seorang pemimpin dalam memberi tanggapan dalam berinteraksi dengan orang lain. Di antaranya dicetuskan oleh dua universitas ternama dari Amerika yang seringkali digunakan dan diaplikasikan oleh para praktisi. Dua teori gaya kepemimpinan tersebut adalah sebagai berikut. Teori Ohio State University. Teori yang paling tua mengenai gaya kepemimpinan adalah hasil dari studi di Ohio University, yang didasarkan pada dua dimensi, yaitu dimensi perhatian terhadap bawahan dan dimensi perhatian terhadap tugas. Pertama, dimensi perhatian terhadap bawahan. Dimensi perhatian adalah tinggi rendahnya pemimpin bertindak dan berperilaku dengan pola yang bersahabat dan mendukung. Yang kedua, dimensi perhatian terhadap tugas. Dimensi perhatian terhadap tugas adalah tinggi rendahnya pemimpin mendefinisikan dan menstrukturalisasi dan menentukan peran bawahannya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Teori University of Michigan. Teori ini dimunculkan dari studi tentang kepemimpinan yang dilakukan oleh Institute of Social Research dan University of Michigan. Wirawan 2013 halaman 354. Penelitian ini seperti yang dikemukakan oleh Licker yang dikutip Wirawan 2014 halaman 354 untuk menentukan pemimpin efektif atau tidak efektif. Perilaku pemimpin menjadi dua kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, task oriented behavior, perilaku berorientasi pada ketugasan. Yang kedua, relationship oriented behavior, perilaku berorientasi hubungan. Para manajer dengan gaya ini memusatkan perhatiannya kepada hubungan antar manusia. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah mendengarkan.